tentang sistem pernapasan, yaitu tentang cara kerja sistem pernapasan. Di mana yang akan kita bahas yaitu tentang fungsi sistem pernapasan, komponen dari sistem pernapasan, cara kerja sistem pernapasan, dan beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan. Yang pertama itu fungsi dari sistem pernapasan meliputi mengangkut udara masuk dan keluar dari paru-paru, melindungi tubuh terhadap partikel berbahaya yang dihirup, dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut, sekarang kita lihat diagram dari komponen sistem pernapasan. Mulai dari hidung dan rongga hidung, mulut dan rongga mulut, faring, lanjut ke faring ini dianggap sebagai sistem pencernaan dan sistem pernafasan karena menghubungkan pernafasan ke laring dan kerongkongan. Lanjut ke kerongkongan. Kerongkongan bukan bagian dari sistem pernapasan. Selanjutnya kita memiliki laring. Laring juga disebut juga dengan pita suara atau trakea, juga disebut tenggorokan. Ada di sini terhubung ke bronkus yang bergabung menjadi tabung yang lebih kecil lagi yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus ini memiliki kantung udara kecil yang disebut alveolus dan kemudian turun ke diafragma. Sekarang mari kita lihat cara mendasar apa yang terjadi selama proses pernafasan. Jadi, udara dihirup melalui hidung atau mulut. Ketika masuk melalui hidung, ia disebarkan oleh benda-benda steril yang disebut kongsi. Kongsi membantu melembabkan udara dan menyebab beberapa partikel yang terhirup. Mereka juga menghantarkan udara. Udara selanjutnya melewati faring dan memasuki trakea. Satu catatan di sini, struktur seperti lipatan kecil ini disebut epiglotis dan memiliki fungsi penting. Selama bernafas, itu menunjukkan aliran udara ke dalam trakea, namun saat menelannya terlipat turun untuk mencegah makanan masuk ke trakea, mengarahkan makanan ke kerongkongan. Jika makanan tidak memasuki trakea, refleks muntah diinduks untuk melindungi sistem pernafasan. Epiglotis di sini hal ini menunjukkan betapa menakjubkannya tubuh manusia. Bagaimanapun, kembali ke aliran udara, jadi udara terus turun ke trakea dan masuk ke bronkus. Dari sana ia masuk ke bronkiolus yang lebih kecil dan akhirnya ke alveolus yang dikelilingi oleh jaringan kapiler. Lalu oksigen memasuki kantung alveolus dan pertukaran gas di kapiler melepaskan karbon dioksida limbah mereka dan mengembalikan oksigen. Karbon dioksida kemudian dihembuskan melalui saluran udara tempat oksigen dihirup dan oksigen yang diambil oleh darah kembali ke jantung. Selama proses pernafasan ini, diafragma juga sibuk berkontraksi saat kita menarik nafas yang memungkinkan paru-paru mengembang dan rileks saat kita mengeluarkan nafas. Beberapa gangguan pernafasan ringan antaranya pilek, influenza, bronkitis akut yaitu peradangan pada bronkus, dan pneumonia yaitu peradangan pada bronkiolus dan alveolus. Beberapa gangguan yang lebih merusak termasuk bronkitis kronis di mana bronkus menjadi meradang dan menyempit, terutama disebabkan oleh asap tembakau. Emfisema di mana alveolus menjadi berlebihan, dan kanker paru-paru yang pada hampir 9 dari 10 kasus disebabkan oleh asap tembakau. Lanjut, apa yang Anda dapat lakukan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan sistem pernafasan? Pertahankan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan menekan otot pernafasan dan memberikan lebih banyak tekanan pada paru-paru Anda. Minum banyak air. Hindari dehidrasi dapat menyebabkan lendir yang melebihi seluruh udara Anda menebal dan menjadi lengket, membuat Anda lebih rentan terhadap penyakit. Pertambahan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan menekan otot pernafasan dan memberikan lebih banyak tekanan. Lanjut, konsumsi makanan yang kaya vitamin, mineral, dan antioksidan seperti buah-buahan, sayur, dan kacang-kacangan yang dapat membantu mengurangi peradangan dan melawan
kerusakan oksidatif, batasi peran alergen untuk seruput tubuh dan debu, serbuk sari dan bulu binatang, pertahankan kebersihan yang baik, banyak virus pernapasan yang ditularkan karena kebersihan yang buruk dan cuci tangan yang buruk. Dengan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol, itu membuat tubuh dehidrasi dan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Lebih aktif aktivitas aerobik yang teratur dan membantu sistem pernapasan kita. Tambahkan tanaman yang dalam ruangan. Tanaman telah terbukti membantu meningkatkan kualitas udara. Intinya, seperti yang Anda lihat, sistem pernapasan memiliki dampak besar pada kesehatan secara keseluruhan. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, pernapasan itu penting. Jadi makanan yang sehat, pertahankan gaya hidup aktif, dan jaga kebersihan. Selanjutnya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sistem pernafasan, yaitu Quran Surat Al-Waqiah ayat 73 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'al lil muqwin, yang artinya kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.